Bab 1116, Kekuatan Jiwa di Tahap Tengah Taiksu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Ling Qi. Xiaoyan merasa lega saat melihat pemandangan ini, tetapi hanya bergumam pelan. Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Tiba-tiba, di kehampaan kuburan hantu, tubuh ilusi pemakan jiwa dan sosok Ratu Hantu muncul pada saat yang sama, dan Ratu Hantu berkata dengan kaget. Ketika Tuan Jiwa menyerang domain pemakan jiwa kita, saya diplot oleh mereka, yang menyebabkan sumber saya terluka, jadi saya hanya bisa mengikuti arus dan meninggalkan domain pemakan jiwa. Tetapi untungnya, saya bertemu dengan pria kecil ini di tengah jalan, jadi saya diurus oleh orang ini di sepanjang jalan. Dengan enggan mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Melihat sosok berpakaian merah di depannya, pemakan jiwa membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh dengan perubahan. Tuan, senang sekali Anda baik-baik saja. Ratu Hantu juga bersemangat ketika dia mendengar Tuan pemakan jiwa membuat pernyataan yang meremehkan seperti itu. Ling Qi, karena aku, Soul Eater Domain kita menderita kerugian besar selama perang. Aku malu padamu. Melihat Ling Qi begitu setia di depannya, penguasa Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penguasa, kau salah. Di dunia hantu, tidak ada orang kedua yang mengetahui kebenaran sepertimu, jadi meskipun kami menghilang, kami masih bersedia. Kali ini, kami, Soul Eater Domain, harus membayar Li Soul Domain." Tiba-tiba, menatap penguasa Soul Eater di depannya, Ratu Hantu berbicara dengan panas. Ratu Hantu awalnya adalah orang kuat di Soul Eater, tetapi dalam perang itu, dia ditangkap oleh orang kuat di wilayah Jiwa Li, jadi karena kekhususan kekuatan mereka sendiri, sulit untuk dilenyapkan dengan mudah. Di masa lalu, hantu Pulau Es dan Api umumnya disegel dan ditekan di beberapa tempat di wilayah Jiwa Li. Ini adalah murid keempatku, Xiaoyan. Dia adalah anggota keluarga Xiao. Setelah beberapa saat, Soul Eater perlahan menatap Xiaoyan dan tersenyum. Murid keempat, Ratu Hantu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Siapakah penguasa pemakan jiwa? Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pemakan jiwa di seluruh dunia hantu. Itu cukup untuk menduduki peringkat di antara orang-orang tertinggi di dunia 1000 besar. Diterima sebagai murid oleh kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bakat orang ini. Klan Xiao, tiba-tiba, saat pemakan jiwa membuka mulutnya, Ratu Hantu tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut dan hidungnya dengan tangan gioknya melalui kerudung dan kehilangan suaranya. Klan Xiao, kedua kata ini tampaknya mengandung semacam sihir khusus yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia 1000 besar. Kata klan Xiao sudah cukup untuk mewakili keberadaan yang dekat dengan puncak dunia 1000 besar. Namun, di dunia 1000 besar, klan Xiao juga memiliki banyak sekutu yang tidak akan pernah mati, dan beberapa musuh bebuyutan terhadap mereka, tetapi untungnya, di domain pemakan jiwa, sebagian besar pembangkit tenaga listrik dalam kelompok tersebut memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao. Orang kecil ini, aku tidak dapat mengatakan bahwa detailnya sangat misterius. Tetapi bukankah keluarga Xiao telah menghilang sekarang? Setelah beberapa saat terkejut, Ratu Hantu juga mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, kami memasuki pagoda roh bumi untuk memulihkan kekuatan sumberku. Sebentar lagi, akan tiba saatnya domain pemakan jiwa dan domain jiwa Li benar-benar akan menyatakan perang. Saat berikutnya, suara penguasa pemakan jiwa seperti hukuman ilahi. Keagungan umum diturunkan. Penguasa, pertempuran antara dua domain, ini adalah acara besar, tidak boleh ceroboh, dan... Mendengar kata-kata pemakan jiwa, Ratu Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memulihkan kekuatan penguasa pemakan jiwa, sehingga dia dapat dengan aman mengawalnya kembali ke wilayah pemakan jiwa. Setelah beberapa penyelesaian, tidak akan terlambat untuk kembali membalas dendam di masa depan. Jangan khawatir, Nier telah membawa sebagian kekuatan utama wilayah pemakan jiwa kita untuk pergi ke sini secara diam-diam. Gengsi wilayah pemakan jiwa kita harus dicuci dengan darah oleh para ahli wilayah Jiwa Li. Suara agung itu muncul seperti guntur. Penguasa, Seng Ming, melihat bahwa pemakan jiwa begitu percaya diri, Ratu Hantu segera berkata dengan hormat. Untuk saat ini, lebih baik aku memberi kekuatan pada lelaki kecil ini. Bagaimanapun, seluruh pagoda roh bumi hanya bisa mengandalkannya. Setelah percakapan singkat mereka, pemakan jiwa berkata,
Si kecil, kemarilah. Mendengar penguasa pemakan jiwa berbicara, suara Ratu Hantu melembut, menatap Xiao Yan dan berkata, "Kakak Linci, hehe." Melihat Ratu Hantu begitu baik, Xiao Yan juga tertawa. Jelas, orang ini ditekan di pagoda roh bumi oleh para ahli dari domain Jiwali. Secara alami, dia telah memperoleh banyak harta karun selama bertahun-tahun. Mulutnya cukup manis. Menurut aturan pagoda roh bumi, kekuatanku hanya dapat diperoleh dengan mengalahkanku. Tetapi karena kamu adalah murid keempat dari guru, maka aku dapat memutuskan garis untukmu sekali. Ratu Hantu tertawa. Boom! Dengan suara, gelombang jiwa yang tak tertandingi menyebar dari kaki Ratu Hantu, dan segera menyapu seluruh kuburan hantu. Tuan, tolong menghindar dulu, aku akan menghalangi persepsi orang-orang kuat di Akademi Roh Bumi, jika tidak, kamu akan bocor. Setelah beberapa saat, Ratu Hantu berkata perlahan. Dengan suara, tubuh pemakan jiwa bergegas kembali ke tubuh Xiao Yan. Crash! Soul Eater baru saja menghilang, dan tiba-tiba, di kuburan hantu, batu nisan abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya meledak tiba-tiba, dan gelombang fluktuasi mengerikan yang tak terkatakan tiba-tiba meledak, dan di batu nisan ini, jejak esensi kekuatan murni berkumpul menuju pusat, dan pada saat yang sama, sesuatu tampaknya terputus di lantai pertama pagoda roh bumi. Lantai pertama pagoda roh bumi, kuburan hantu. Saya ingat bahwa ini adalah kediaman Ratu Hantu. Mengapa koneksi tiba-tiba terputus? Kekuatan-kekuatan di Soul Eater ini menjadi semakin gelisah baru-baru ini. Apakah ini pertanda bahwa sesuatu yang besar telah terjadi? Pemuda dengan sapu perlahan membuka mulutnya dan bertanya-tanya. Kekuatan orang ini sangat tidak jelas, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa orang ini adalah wakil presiden halaman bumi. Weng Om, setelah beberapa menit, di seluruh kuburan hantu, batu nisan abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, dan tanah menjadi halus, tetapi di satu-satunya batu nisan merah yang ada di puncak kuburan hantu, ada sebuah pil cahaya biru pucat perlahan muncul. Ini adalah sumber hantu. Hantu itu mirip dengan tubuh jiwa, Anda dapat langsung menyerapnya dan menerobos kekuatan jiwa puncak jangka menengah, Taisu. Pembukaan itu berkata, jelas untuk memadatkan benda ini, ia menghabiskan banyak kekuatan. Terima kasih. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak menolak, dia hanya berdiri bersila di kehampaan, dan sumber hantu itu langsung ditelan. Segera, satu demi satu kekuatan jiwa murni digantung langsung ke istana spiritualnya, menghadap istana spiritual lantai 9. Lapisan kedua terisi. Ini adalah kekuatan melahap. Anda tidak dapat mengeksposnya sekarang. Ketika trompet berbunyi, kamu dapat dengan mudah memecahkan penindasan di sini. Dengan menggunakannya, selain itu, dengan kekuatan jiwamu, kamu seharusnya dapat menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa kita. Dimanapun mereka berada, selama mereka dapat dihubungi, mereka dapat diselamatkan kali ini. Dalam pertempuran ini, kita tidak mungkin kalah. Melihat Xiao Yan menyerap kekuatan jiwa, pemakan jiwa segera berkata, "Bawahanku menerima perintah." Pemakan jiwa dan Ratu Hantu sedang merencanakan dengan giat, dan istana spiritual lantai 2 Xiao Yan terus-menerus diisi, dan kekuatan jiwanya juga memuncak dari tahap tengah, Taisu. Melangkahlah ke tahap akhir, Taisu, secara perlahan ketika waktu berlalu, itu akan menjadi 10 hari. Selama 10 hari, pemakan jiwa dan Ratu Hantu sama-sama mendiskusikan beberapa detail serangan di kuburan hantu, dan Xiao Yan secara alami melahap sumber hantu. Apakah ini kekuatan jiwa tahap akhir, Taisu? Sekarang, dengan kekuatan jiwaku, aku juga memiliki cukup kepercayaan diri untuk menginjakkan kaki di apoteker kelas 5 dari peringkat abadi. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menerobos apoteker. Lagi pula, kembali ke benua Kaisar Dou, banyak kemudahan apoteker cukup banyak. Itu menggoda. Xiao Yan tertawa ketika dia menyadari bahwa 3 lapisan istana spiritual di tubuhnya bersinar menyilaukan pada saat yang sama. Karena ini adalah dunia hantu, Xiao Yan tidak ingin menjadi duri di mata semua orang, jadi dia tidak mengekspos identitasnya sebagai apoteker dengan gembar-gembor, tetapi berbeda ketika dia kembali ke benua Kaisar Dou. Banyak kemudahan apoteker akan membuat Xiao Yan merasa seperti berjalan di tanah. Awalnya, kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap tengah, Taisu, tetapi ia hanya menyalakan lantai pertama Istana Ling. Tetapi sekarang ia memiliki sumber hantu yang diberikan oleh Ratu Hantu, tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi juga Istana Ling.
Lantai kedua dan ketiga pun dinyalakan. Selain itu, melalui pertarungan sebelumnya dengan Ratu Hantu, Xiaoyan memahami bahwa kekuatan jiwa yang agung di istana spiritual ini sudah cukup untuk membentuk pembunuh yang sangat menguntungkan. Meskipun Xiaoyan tidak jelas tentang hal itu sekarang, tetapi dengan bimbingan Ratu Hantu, penggunaan istana roh juga menjadi semakin mahir. Hampir, pada usia seperti itu, ia telah mencapai kekuatan jiwa tahap akhir, Taisu. Pria kecil ini layak menjadi keturunan keluarga Xiao, tetapi hal-hal di pundaknya bukanlah minoritas. Jalan di masa depan masih panjang. Melihat Xiaoyan menelan dan memuntahkan, kekuatan jiwa yang tak terlihat terus-menerus dioperasikan olehnya, Master Pemakan Jiwa tertawa, ia dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan sekarang sangat dalam. Apa yang dikatakan Tuan itu benar sekali. Ratu Hantu menatap Xiaoyan, dan ada sedikit keterkejutan di balik tabirnya. Jelas sekali bahwa Xiaoyan mampu melahap sumber hantu dengan begitu tenang. Itu membuatnya diam-diam menamparkan lidahnya. Bagaimanapun, meskipun sumber hantu telah menghilangkan atmosfer kekerasan di bawah kendalinya, bukanlah tugas yang mudah untuk menelannya. Guru, Saudari Lingqi, setelah mengatur napas, Xiaoyan selesai mengatur napas di tubuhnya, dan tersenyum perlahan pada mereka berdua. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa adalah yang terkuat di dunia. Jika bukan karena banyaknya kesempatan yang sulit untuk diolah, kekuatan jiwa Xiaoyan masih akan cukup lemah hari ini. Karena sudah berakhir, ayo pergi, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Sambil melirik ke area yang agak sepi di kuburan hantu, Soul Eater berkata, jelas bagi mereka yang dapat memulihkan asal-usulnya. Hal itu cukup dinantikan. Selama dia memulihkan kekuatannya, maka pertempuran antara dua domain ini dapat sepenuhnya dimulai. Jika tidak, pertempuran ini hanya bisa berakhir. Bagaimanapun, penguasa jiwa dari level abadi pertempuran bintang 8 adalah puncak dari dunia 1000 besar. Keberadaan umum, karakter level ini, pasti tidak dapat mengandalkan angka untuk menang. Pintu masuk ke lantai berikutnya ada di sini. Ratu Hantu mendengar kata-kata itu dan melakukan etiket tertinggi kepada pemakan jiwa yang tampaknya eksklusif untuk domain pemakan jiwa mereka. Setelah beberapa saat, jari-jarinya menjentik, dan energi gelap meledak keluar dari tubuhnya. Melambung ke langit, dalam kekosongan ini, beberapa fluktuasi yang agak tidak jelas diuraikan. Tabrakan, saat berikutnya, kekosongan di depan semua orang tiba-tiba menjadi ilusi, dan saluran gelap tiba-tiba muncul. Ayo pergi. Setelah Master Pemakan Jiwa selesai berbicara, itu berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Senior Lingqi, selamat tinggal. Xiaoyan perlahan-lahan menggenggam tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Hantu, dan segera melangkah ke lorong, menghilang ke kuburan hantu, dan menuju ke lantai 2 pagoda roh bumi. Anak kecil, merupakan berkah yang luar biasa bagimu untuk menjadi murid guru, tetapi mengenai keluarga Xiao, aku khawatir kamu masih memiliki jalan panjang di masa depan. Karena pagoda roh bumi memiliki kekuatan misterius dari elemen kekacauan, aku tidak tahu kemana ia akan mengirimmu, tetapi dikatakan bahwa hal-hal di kedalaman pagoda roh bumi sudah diperbaiki. Aku harap kamu beruntung. Aku juga akan menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepadaku. Suara itu baru saja jatuh, dan tempat itu kembali damai, tetapi dengan kekuatan jiwa yang agung dari Ratu Hantu, beberapa master lama yang tidak jelas dari Soul Eater juga perlahan-lahan muncul, serangan Soul Eater pada Li Soul Realm juga perlahan mulai terdengar. Di sisi lain, dia meninggalkan kuburan hantu dan memasuki lorong angkasa. Di ruang hampa yang gelap, kekuatan kacau yang misterius dan tak terduga muncul, yang membuat Xiaoyan cukup waspada. Ini adalah lorong angkasa dan kekuatan sistem kekacauan. Di sini, kekuatan Xiaoyan sangat terbatas, dan dia hanya bisa membiarkan kekuatan angkasa meresap, dan Xiaoyan tidak tahu kemana dia bisa diteleportasi. Puff! Dengan suara seperti balok kristal yang pecah muncul dari lorong gelap, dan tubuh Xiaoyan segera ditarik ke dalamnya oleh kekuatan hisap yang sangat besar di tepi angkasa. Lantai 2 pagoda roh bumi. Xiaoyan mengangguk sedikit, tidak melawan, hanya membiarkannya menarik. Karena Xiaoyan tahu bahwa kekuatan elemen kekacauan jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan hari ini, perlawanan. Setelah aura suram meresap, seluruh tubuh Xiaoyan segera menghilang di saluran angkasa gelombang dan sepenuhnya digantikan oleh pemandangan area yang agak asing. Ini, di mana? Baru saja, dia ditarik oleh kekuatan misterius,
menyebabkan cahaya yang kuat menutupi penglihatan dan persepsi Xiaoyan. Sekarang, dengan hilangnya cahaya yang kuat itu, Xiaoyan nyaris tidak membuka matanya, dan langsung kehilangan suaranya. Di sini, itu adalah daerah terpencil, gunung tandus, hutan dan tanah, menunjukkan bahaya di sini. Ini adalah Wang Om. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan kekuatan jiwa yang agung menyebar seperti mata air, dan segera menggantikan semua penampakan di sini. Di sini adalah jalur darat yang sangat besar dengan medan yang luas, tanah tandus, tanaman hutan yang membusuk, tampaknya itu adalah daerah khusus yang telah ditinggalkan dan dilupakan. Ini adalah Dragonland. Setelah Sun bernapas, suara Soul Eater perlahan terbuka, penuh dengan keterkejutan. Dragonland. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia menyadari keterkejutan Soul Eater. Saat berikutnya, ketika mata Xiaoyan terangkat, jejak keterkejutan muncul di hatinya. Di atas kekosongan di daerah tandus, peti mati merah tua perlahan berdiri, dan di sekitar peti mati itu, bayangan naga Qian dengan tubuh berukuran lebih dari 1000 kaki menjulang. Transformasi pertama para dewa dan transformasi kedua para dewa naga tidak terkendali dan langsung ditampilkan, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman yang mematikan. Apa sebenarnya ini? Xiaoyan berdiri diam di tanah tandus, menatap peti mati merah tua yang megah dan bayangan naga setinggi 1000 kaki dengan susah payah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di sebidang tanah ini, warna tubuh naga raksasa 1000 kaki itu cukup realistis, seperti ketiadaan dan keberadaan nyata, dan lapisan aura aneh muncul di sekitarnya, seperti awan dan kabut. Kepala dan matanya tertutup rapat, seolah-olah dalam tidur nyenyak. Kait tajam di tubuh membuka antek-anteknya, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Ini adalah tanah naga, dengan kata lain, tempat naga beristirahat. Tapi orang ini sepertinya bukan naga sungguhan. Bagaimanapun, naga itu adalah makhluk seperti raksasa. Bahkan jika jatuh sepenuhnya, beberapa orang tua dan abadi di naga akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan mayat mereka. Dikuburkan di antara orang-orang Hui, karena naga penuh dengan harta, mereka tidak akan membiarkan mayat ras mereka sendiri diperoleh oleh manusia. Jika mayat itu tidak dapat dikembalikan ke pemakaman naga setelah kematian klan naga, itu akan menjadi aib bagi mereka. Penguasa Soul Eater berubah menjadi cahaya hitam, memenuhi sisi Xiaoyan dan berkata, "Orang ini agak mirip dengan Kaisar Darah Naga." Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, "Kaisar bela diri Darah Naga." Sepertinya memang begitu. Soul Eater mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. "Kaisar Darah Naga, aku ingat bahwa menurut beberapa catatan yang ditinggalkan oleh Paman Raja Naga Emas, orang ini bukanlah naga, tetapi manusia, hanya karena dia menyerap darah naga secara kebetulan, dan tubuhnya langsung bermutasi, jadi dia menjadi manusia." Seorang pria kuat dengan darah naga. Kekuatannya kira-kira setara dengan petarung abadi bintang 5, tetapi darah naga dan beberapa catatan tentang naga di tubuhnya membuat iri banyak manusia, dan dia tidak pernah menyangka akan berada di pagoda roh bumi. Melihat kehampaan di depannya, Xiaoyan berbicara perlahan. Sekarang Dewa Naga yang dibudidayakan di tubuhnya adalah harta karun sejati keluarga naga. Jika dia memperoleh beberapa harta karun dari Kaisar Darah Naga, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya terhadap 9 transformasi Dewa Naga. Di puncaknya, itu sebanding dengan keberadaan Dewa Naga. Di dunia 1000 besar, apapun yang berhubungan dengan kata Dewa akan menarik banyak manusia. Kata Dewa Naga jelas sangat menarik. Sepertinya ada harta karun di peti mati merah tua itu. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan menjadi panas, dan melalui bayangan naga yang besar, dia samar-samar merasakan fluktuasi yang membara di peti mati itu. Fluktuasi ini sepertinya mirip dengan 9 transformasi Dewa Naga di tubuhnya, tetapi terlalu samar, jadi Xiaoyan tidak yakin. Petik 2. Bangunkan dia. Dia seharusnya menjadi penjaga lantai 2 pagoda roh bumi, dan peti mati merah tua itu mungkin adalah harta karun di sini. Setelah Sun Si, Soul Eater berkata, "Pembangkit tenaga listrik tingkat abadi petarung bintang 5, dan pembangkit tenaga listrik yang berlumuran darah naga, ini terlalu mengerikan." Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil mendengarkan Master Soul Eater berbicara. Klan naga adalah ras dengan pertahanan dan kekuatan serangan yang sangat kuat di dunia 1000 besar, jadi kekuatan Kaisar Darah Naga ini secara alami lebih kuat daripada manusia bintang 5 biasa.
Bangun! Pada saat Xiao Yan ragu-ragu, jejak energi hitam menyembur keluar dari jari dewa pemakan jiwa, langsung mengenai sosok ilusi naga raksasa itu. Ho ho ho! Dalam sekejap, mata naga raksasa 1000 zang itu tiba-tiba terbuka, dan raungan yang sangat marah menyebar seperti gelombang suara. Sialan! Menyadari pemandangan ini, mata Xiao Yan menjadi waspada, dan matanya tertuju pada bayangan naga besar di depannya. Manusia, kematian. Qianzhang Longying baru saja bangun, seolah-olah sedang terganggu dan tertidur. Longmu melotot ke arah Xiao Yan dan meraung. Transformasi pertama Dewa Naga. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani ceroboh. Dia segera menampilkan transformasi pertama Dewa Naga. Pada saat itu, cahaya keemasan tersembunyi mengalir di sekujur tubuhnya, tetapi Xiao Yan tidak berani ceroboh. Ditemukan juga bahwa seiring kekuatannya meningkat, kekuatan musuh yang ditemuinya menjadi semakin tirani. Perubahan pertama dari Dewa Naga belaka meningkatkan kekuatan fisiknya, dan perubahan kedua dari Indra Naga tidak dapat lagi mengatasi musuh-musuhnya. Ho ho ho! Pada saat berikutnya, di mulut naga, awan api naga biru tua muncul dari mulutnya seperti meteorit, dengan kekuatan penghancur kehampaan dan aura yang sangat panas, meledak ke arah Xiao Yan. Ini terlalu kuat. Melihat serangan tiba-tiba ini, ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Jelas, dengan kekuatan jiwa tiraninya, Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk menghadapi serangan ini. Weng berdengung. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak tinggal diam. Transformasi pertama Dewa Naga ditampilkan, dan teknik api dan api menelan ditampilkan dalam sekejap. Balapan normal, manusia rendahan, benar-benar mengganggu tidur nyenyak kaisar ini. Sialan, naga raksasa 1000 zang itu meraung saat dia melihat Xiao Yan yang diserang oleh api naganya sendiri dan melarikan diri seperti anjing yang berduka. Namun, tubuh Qianzhang Longying ini agak aneh. Di atas tubuh kosong itu, tampaknya ada aura hitam yang agak suram yang tersebar rapat, seperti aura hantu, yang cukup menakutkan. Dan penindasan terhadap kekuatan-kekuatan inilah yang membuat kekuatan Kaisar Dragon Blood agak lemah. Pada saat ini, kekuatannya hanya pada tingkat puncak Dosian Bintang 4, jauh dari cara yang mengesankan dari Dosian Bintang 5. Ngomong-ngomong, perubahan kedua Dewa Naga, Indra Naga. Setelah melarikan diri beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Karena kamu tidak lari, maka matilah. Melihat Xiao Yan berhenti tiba-tiba gelombang Qianzhang Longying sama sekali tidak ragu, di depan mulut naga itu, api biru yang membakar, dan napas naga itu tiba-tiba muncul, seolah-olah peri itu berdetak kencang, dan tingkat kekuatan ini benar-benar membuat tanah tandus ini memperlihatkan fluktuasi yang sangat bergetar, seolah-olah sedang memakan bumi, sehingga bumi akan menghancurkan kehampaan kapan saja. Transformasi kedua Dewa Naga, Indra Naga. Melihat ini, Xiao Yan tidak tergerak, matanya sedikit terpejam, dan rute casting 9 transformasi Dewa Naga di tubuhnya perlahan bergerak, dan kemudian kekuatan emas tirani diam-diam meresap ke Xiao Yan pada tubuh peradangan. Mengandalkan kekuatanmu sendiri dan darah naga, bisakah kamu meniru paksaan nyata dari keluarga naga? 9 transformasi Dewa Naga benar-benar aneh, tetapi indra naga semacam ini tampaknya tidak banyak berguna bagi Dewa Naga yang duduk dan 9 putra. Bagaimanapun, orang-orang itu memiliki kekuatan Raja Naga yang sebenarnya, tetapi hanya beberapa orang yang berbicara dari sisi lain memiliki beberapa efek ajaib. Melihat penampilan Xiao Yan, pemakan jiwa tersenyum. Weng om. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan benar-benar perlahan menghilang di dunia ini, dan seekor naga emas dengan tubuh yang tingginya lebih dari 1000 meter tiba-tiba muncul dari tempat Xiao Yan menghilang. Naga emas, dengan sisik naga emas di sekujur tubuhnya, cukup mendominasi, dan pertanyaan kuno pada sisik naga melambangkan kekuatannya yang luar biasa, memperlihatkan paksaan dari atasan secara tak terlihat. Dewa Naga duduk bersama murid tertua, Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin, melihat hantu di depannya, merasakan napas yang sangat realistis dari atasan, tubuh Kaisar bela diri berdarah naga dari naga raksasa 1000 zang perlahan-lahan berkumpul dan berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya, dengan api biru mengelilingi tubuhnya, tetapi matanya di antara mereka, ada tampilan yang tidak dapat dipercaya, Weng Om. Naga emas 1000 zang memancarkan tekanan tak berujung, seperti raksasa sungguhan antara langit dan bumi. Transformasi kedua Dewa Naga tidaklah begitu sia-sia. Sebelumnya, karena latihan yang dangkal, aku hanya bisa melepaskan kekuatan naga untuk mengejutkan musuh. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan,
aku dapat sepenuhnya menguasai transformasi kedua Dewa Naga, dan menampilkan serta meniru kekuatan naga. Bentuk pembangkit tenaga naga. Indra naga dapat membuatku meniru napas pembangkit tenaga naga, dan Long Wei dapat mengejutkan orang-orang ini. Kombinasi keduanya agak berlebihan untuk menghadapi orang-orang ini, tetapi jika melawan Raja Naga yang sebenarnya, aku khawatir serangan baliknya adalah aku, dan meniru Indra naga hanya dapat dilakukan jika kamu telah mengalaminya. Naga itu melahirkan 9 putra. Sekarang aku hanya melihat napas Paman Jin Longwang. Aku tidak tahu apakah napas 8 putra lainnya lebih kuat dari Paman. Naga emas bergumam perlahan, tetapi pria parubaya, Kaisar Darah Naga Wudi, tidak tahu bahwa Raja Naga Emas ini diubah oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak tahu, karena ada jejak nafas Raja Naga Emas di tubuhnya, jadi tiruannya bisa begitu realistis, kalau tidak, orang biasa yang kuat menirunya, dan itu sudah lama terlihat oleh Kaisar Darah Naga. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Saya tidak tahu bahwa Raja Naga Emas akan datang, dan bawahan telah kehilangan arah. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Melihat naga emas yang diubah oleh Xiao Yan, tubuh tua pria parubaya Kaisar Darah Naga tiba-tiba membungkuk, dan segera berkata dengan hormat, pipi menunjukkan sentuhan rasa hormat dari dalam keluar. Gengsin Liu Mao Kiki Novel Wang, W gelombang. Meskipun Kaisar Darah Naga bukan anggota klan naga, dia memiliki darah naga di tubuhnya, jadi dia bisa merasakan paksaan kekuatan tertinggi klan naga. Meskipun paksaan ini cukup lemah, itu nyata, jadi Kaisar Darah Naga tidak ragu, lagi pula orang yang berani berpura-pura menjadi Raja Naga Emas, saya khawatir tidak banyak orang di seluruh dunia dakian. Dan yang terpenting, Raja Naga Emas ini adalah kekuatan sebenarnya dari klan naga. Dia bukan hanya murid tertua Dewa Naga, tetapi kekuatannya dikatakan sangat dekat dengan keberadaan Dewa Naga. Dewa Naga, orang macam apa Dewa Naga itu adalah sosok legendaris yang ada di dunia yang luas. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Dikatakan bahwa sarana menembus langit dan bumi, di luar kendali dunia ini, dan Raja Naga Emas, yang sangat dekat dengan Dewa Naga, bukanlah peri petarung bintang 5 yang bisa mengatasinya. Bangun, mengapa Anda ditempatkan di sini? Karena berada dalam darah ras naga, mengapa tidak kembali ke ras naga? Setelah beberapa saat, suara kuno perlahan muncul dari tubuh naga emas. Jelas, ini adalah adegan yang ditiru Xiao Yan dengan indera kedua transformasi naga. Kembali ke Tuan, karena klan naga, terkoyak, itu ditekan oleh pembangkit tenaga listrik dari domain jiwa Li secara kebetulan. Mereka tidak dapat membunuhku, jadi mereka hanya dapat menggunakan energi hantu untuk menyegelku di pagoda roh bumi, mencoba membuat beberapa murid menundukkanku. Aku, melihat pembukaan naga emas, Kaisar Darah Naga berkata dengan hormat. Hantu, segel, naga emas mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ada ekspresi keraguan di mata emas di bawah kepala naga itu. Setelah beberapa saat, matanya melihat ke tepi tubuh Kaisar Darah Naga, dan lingkaran itu seperti cacing yang menggerogoti tubuh. Cahaya hitam yang aneh justru karena keberadaan cahaya hitam ini, dan kekuatan Kaisar Darah Naga terbatas. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menerobos ke sini. Lagi pula, bakat kultivasinya dipadukan dengan kekuatan Darah Naga Mutan. Kekuatannya telah mencapai tingkat baru, dan kekuatan kacau dari pagoda roh bumi saja tidak dapat menahannya. Si kecil yang baru saja kau serang adalah muridku, biarkan dia membantumu menyelesaikannya. Setelah masalah ini selesai, ingatlah untuk kembali ke klan naga. Setelah napas, cahaya naga emas perlahan menghilang, dan sosok Xiao Yan segera muncul di ruang hampa. Petik 2 petik 2. Kaisar Darah Naga mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia jelas terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, tetapi napas Raja Naga Emas itu asli dari lubuk hatinya, jadi dia menjadi ragu-ragu untuk sementara waktu. Mencicit, dengan suara, tubuh Xiao Yan yang melayang di udara bergetar tiba-tiba, lalu tersandung dan jatuh langsung ke tanah tandus. Wajahnya pucat, dan dia cukup malu, dan ekspresinya seperti kesurupan, dan napasnya sedikit lemah. Kaisar Darah Naga, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Tiba-tiba, melihat tubuh kekar pria parubaya di depannya, Xiao Yan tampak gugup dan kehilangan suaranya. Lupakan saja, itu seharusnya benar. Melihat tindakan Xiao Yan, dikombinasikan dengan napas Raja Naga Emas tadi, Kaisar Darah Naga tidak lagi ragu, karena aura unik Raja Naga Emas tidak dapat ditiru.
Anak laki-laki, dipercayai oleh orang lain, kecantikan orang dewasa. Kemarilah. Setelah beberapa saat, telapak tangan besar Kaisar Darah Naga tiba-tiba menjadi ilusi, dan segera mencengkeram ujung baju Xiaoyan, menuntun Xiaoyan mendekati peti mati berwarna merah tua di langit. Hehe, Xiaoyan menyadari kejadian ini dan tidak melakukan perlawanan apapun. Jelas bahwa kejadian yang baru saja dibuatnya telah menipu orang ini dengan menipunya, dan senyumnya pun memudar. Senior, apa ini? Begitu dia mendekati peti mati berwarna merah tua itu, sebuah gaya tolak yang sangat kuat menyebar, dan itu sedikit menyulitkan bagi kekuatan Xiaoyan saat ini. Ini adalah harta karun klan naga, aku tidak tahu apa itu, tetapi benda ini memiliki status yang sangat tinggi di klan naga gelombang, karena benda ini adalah kebetulan milikku, diperoleh dari Raja Naga di peringkat terbawah 9 putra Dewa Naga. Keberuntungannya sangat bagus saat itu, kalau tidak aku hanya akan jatuh dengan kebencian. Kaisar Longshui menatap peti mati berwarna merah tua di depannya, dan berkata perlahan, tetapi suaranya penuh dengan kebanggaan. Mendapatkannya dari salah satu Raja Naga dari 9 putra Dewa Naga. Pupil mata Xiaoyan mengecil ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku takut Kaisar Darah Naga pemberani ini berani mengatakan kata-kata yang begitu berani. Dewa Naga duduk dan berubah menjadi 9 putra, karakter macam apa mereka? Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, 9 naga yang lahir dari naga adalah 9 Raja Naga, dan bahkan Raja Naga di peringkat terbawah. Tingkat kekuatan itu mungkin sangat menakutkan, dan saya khawatir itu bukan keberadaan Kaisar Darah Naga Dewa Petarung. Bintang 5 yang dapat bersaing. Baiklah, saya tidak bisa membuka peti mati merah tua ini, peti mati itu sangat terawat dengan baik, jadi sejak saya mendapatkannya, saya telah mencari cara untuk membukanya. Kaisar Bela Diri Darah Naga berkata. Petik 2. Apakah Anda belum pernah membukanya sebelumnya? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, apa yang dikatakan Kaisar Darah Naga itu benar. Bagaimanapun, Xiaoyan dapat mendeteksi garis-garis yang dijahit rapat pada peti mati merah tua itu, yang secara alami tampaknya tidak pernah dibuka. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang, saya juga memiliki sedikit alis tentang peti mati merah tua ini. Melihat mata Xiaoyan yang panas, Kaisar Darah Naga tersenyum. Apa sebenarnya ini? Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Benda ini sepertinya adalah harta karun keluarga naga. Itu hanya ada hubungannya dengan Naga Dewa 9 Transformasi yang legendaris. Tiba-tiba, dengungan ringan, seperti petir, meledak di telinga Xiaoyan, tepat ketika dia mengucapkan 4 karakter, Naga Dewa 9 Transformasi. Darah di tubuh Kaisar Darah Naga bergetar tanpa sadar, seolah-olah kata-kata ini memiliki kekuatan sihir khusus, ada hubungannya dengan 9 transformasi Dewa Naga. Mendengar perkataan Kaisar Darah Naga, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kengerian. Apa yang dimiliki Xiaoyan sekarang mungkin adalah Fen Jue yang paling misterius dan tidak terduga dan 9 perubahan Dewa Naga. Namun, Xiaoyan tahu bahwa tidak diragukan lagi bahwa 9 transformasi Dewa Naga jelas merupakan teknik bertarung kelas Dewa, dan batas Fen Jue adalah mengandalkan menelan api suci untuk naik, jadi Xiaoyan tidak yakin tentang keduanya untuk sementara waktu. Apa kekuatan dan kelemahan keterampilan bertarung seni bela diri? Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Namun, ini mengingatkan Xiaoyan pada kanon Lei yang dikultivasikan Master Lei di tubuh Qifei. Xiaoyan selalu merasa bahwa kekuatan 9 transformasi Dewa Naga bahkan lebih besar daripada kitab Guntur Kaisar. Bagaimana? Apakah kamu tahu tentang 9 transformasi Dewa Naga? Saat suaranya jatuh, Xiaoyan terdiam sejenak, dan Kaisar Darah Naga berkata dengan suara bingung, harta karun klan naga, yang sekuat raksasa di dunia, dan seterusnya. Nilainya tidak terukur. Saya cukup beruntung melihatnya sekali. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak menghindar darinya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi, jika tidak, Kaisar Darah Naga tidak akan cemburu. Mari kita singkirkan hantu dalam diriku terlebih dahulu. Karena aku telah memastikan identitasmu, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Setelah beberapa saat, Kaisar Longshui tidak ragu-ragu dan berkata langsung, keanehan seperti cacing di tubuhnya. Ki hantu telah menyegel dan menekan kekuatannya sendiri, membuatnya menyakitkan. Sebagian besar orang dari keluarga naga memberontak. Tampaknya meskipun para pendahulu adalah manusia,
tetapi karena darah naga, mereka tidak berbeda dari keluarga naga. Tetapi pendekatan ini, generasi muda secara alami bersedia. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu dengan orang ini, jadi dia langsung memulai. Bagaimanapun, dia memiliki keberadaan gurunya sendiri, sang pemakan jiwa. Selain berkat transformasi Dewa Naga 9 miliknya sendiri, jika Kaisar bela diri darah naga memiliki pikiran jahat apapun, itu hanya akan mengalahkan diri sendiri. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, batu surgawi hati api berwarna kaki muncul dari tubuh Xiao Yan, dan dengan mudah menempel pada tubuhnya. Pada saat itu, energi hantu aneh seperti cacing, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, terbang dengan cepat kematian. Santo Yan, menyadari pemandangan ini, kebanggaan di hati Kaisar Darah Naga juga sedikit menurun. Banyaknya rahasia Xiao Yan juga membuat pria kuat ini sedikit takut, karena orang ini tidak hanya memiliki nafas Raja Naga Emas dan bayangan virtual, dan bahkan hal yang paling kuat di dunia, bantuan Seng Yan, membuat sikap Kaisar Darah Naga terhadap Xiao Yan banyak berubah. Karena aturan baku di dunia adalah yang kuat dihormati. Tabrakan. Setelah beberapa menit, segel hantu di sekitar tubuh Kaisar Darah Naga berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api suci Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuh tua Kaisar Darah Naga yang dulunya mulia dipenuhi dengan embusan energi. Napas dalam-dalam, jejak fluktuasi tirani menyebar keluar, seperti naga sungguhan, membuat orang gemetar. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Benar saja, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan. Kau, seharusnya ada darah naga di tubuhmu, kan? Setelah napas, Kaisar Darah Naga menatap Xiao Yan, dan melalui tindakan Xiao Yan tadi, dia juga mencium bau yang sama, tetapi Xiao Yan kekuatan darah naga di dalam tubuh sedikit lebih rendah daripada darah naga di tubuhnya sendiri. Senior, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pikirannya bergerak, dan dia tersenyum. Keberuntungan dalam peti mati ini diberikan kepadamu, tetapi sekarang lebih baik untuk menyelesaikan peti mati itu terlebih dahulu. Mengenai darah naga, jangan khawatir, karena aku juga ingin melihat apa yang ada di dalam peti mati ini. Begitu suara itu jatuh, tubuh manusia Kaisar Darah Naga langsung menghilang, dan tubuh naga Qian menembus langit. Kekuatannya menyapu. Weng berdengung. Setelah beberapa napas, peti mati merah tua itu dikelilingi oleh garis-garis halus, dan kemudian semburan energi merah tua tiba-tiba muncul, seolah-olah itu diprovokasi oleh Kaisar Darah Naga, dan secara otomatis melindunginya. Petik 2. Di masa lalu, aku tidak bisa membantumu, tetapi sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan. Nak, bantu aku dengan api suci. Dalam sekejap, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, Kaisar Darah Naga berteriak. Huoxin Tianyan, pergi. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, dan segera kristal api suci itu jatuh, dan sumber api suci yang sangat murni berkumpul di atasnya. Ho ho ho, dengan bantuan sumber Xiao Yan Seng Yan, semburan api naga yang sangat panas diam-diam meresap keluar dari kepala naga Kaisar Darah Naga. Api naga, napas naga, ini adalah metode yang dikuasai oleh beberapa naga ortodoks. Api naga berbeda dari api biasa. Api naga tersusun dari kekuatan naga yang kuat. Api naga adalah energi api khusus yang bahkan dapat membakar kehampaan, dan napas naga sangat kuat. Serangan api naga dapat dikatakan tanpa ragu, dua jenis serangan yang ditunjukkan oleh ras naga ortodoks memiliki kekuatan penghancur. Hancur, api suci kuning tanah milik Long Yan dan Xiao Yan baru saja bergabung. Di tanah tandus ini, sentuhan ketidakpedulian muncul, dan bahkan seluruh kehampaan menjadi tidak nyaman dan bergetar, seolah-olah akan diberikan kepada kekuatan yang begitu mengerikan kapan saja. Benar-benar musnah. Api naga, hancurkan aku. Raungan dikeluarkan dengan kecepatan gelombang segera, Long Yan bergegas menuju peti mati merah tua dengan momentum guntur. Hei, tidak peduli seberapa tirani pertahanan peti mati merah tua itu, di bawah kerjasama yang kuat dari keduanya, peti mati itu langsung dikalahkan. Akhirnya, apakah kamu akan membukanya? Melihat keruntuhan yang terus-menerus, garis-garis merah gelap di sekitar peti mati merah gelap itu dibakar habis oleh Long Yan, dan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tabrakan. Dengan suara, peti mati merah gelap itu langsung terkena serangan itu, dan segera riak merah. Gelap muncul, menyebabkan Xiao Yan dan Kaisar Darah Naga mundur selangkah. Berhasil. Karena terkejut, tubuh naga Kaisar Darah Naga menghilang dan tubuh manusia dipulihkan,
tetapi dia berkata dengan lemah. Boom! Dalam sekejap, di peti mati merah gelap itu, batu merah gelap seperti tutup perlahan jatuh dan jatuh ke tanah, dan kekosongan ini juga dipenuhi dengan suasana yang sunyi, bahkan pemandangannya kabur. Gambar itu tiba-tiba muncul dari atas peti mati merah gelap dan memasuki garis pandang Xiao Yan. Gambar itu perlahan menjadi jelas, tetapi hati Xiao Yan sangat terkejut. Dalam gambar itu, ada seorang pria muda, sombong dan angkuh, dengan sikap yang luar biasa, dan bahkan napas tubuhnya mengungkapkan penindasan yang superior. Transformasi ketiga Dewa Naga, mengubah lengan naga. Dalam sekejap, suara keras yang menyerupai raungan binatang buas muncul. Saat suara itu jatuh, sisik naga muncul di lengan pria dalam gambar, dan segera melilit lengannya sepenuhnya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa dengan munculnya pemandangan ini, lengan orang ini sungguh kekuatan penghancur yang tirani yang dikandungnya, itu membuat jantung berdebar-debar. Dan di depannya, ada binatang buas kuno yang ganas. Binatang buas ganas ini, Xiao Yan, tahu bahwa itu adalah Tianjiao 5 warna yang sebanding dengan kekuatan manusia abadi petarung bintang 6 Tianjiao 5 warna. Ini adalah binatang alien kuno yang cukup untuk berevolusi menjadi naga sungguhan, bagaimana mungkin? Melihat pria agung dan naga berwajah biru besar dalam gambar, Kaisar Darah Naga tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mereka berdua tampaknya sedang bertarung. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan menjadi tegang, memperlihatkan gambar kosong ini, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat terang dan menakutkan dalam gambar itu. Sepertinya itu bukan pertarungan, tetapi penghancuran sepihak. Kaisar Darah Naga kehilangan suaranya seolah-olah dia tiba-tiba melihat sesuatu, tetapi ketika matanya tertuju pada pemuda itu, penindasan dari kedalaman jiwanya perlahan menyebar. Perubahan ketiga Dewa Naga, lengan naga. Saat suara itu jatuh, sisik naga biru pekat di telapak tangan pria berwajah biru itu menonjol. Sisik naga itu sangat ganas, dan mereka membentuk pertahanan yang sangat tirani. Aura asrama itu setebal gunung, tetapi juga mengandung fluktuasi mengerikan yang cukup menggetarkan hati. Transformasi kelima Dewa Naga, Cakar Dewa Naga. Dalam sekejap, pria itu melangkah tepat di atas transformasi keempat Dewa Naga, dan raungan yang menembus langit muncul dari mulutnya. Weng berdengung. Dengan suara pria berwajah biru itu, lengan yang sudah ditutupi sisik naga biru tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga biru yang tingginya 1000 kaki. Sisik naga Cian tertutup rapat pada cakar naga Cian, dan di bawah penutup sisik naga, seluruh ruang mengungkapkan fluktuasi getaran yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, cakar naga menutupi langit dan matahari, dan mengandung aura tirani yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tabrakan. Dengan munculnya pemandangan ini, pria berwajah biru itu tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan cakar naga itu tiba-tiba menghantam langsung ke Tianjiao 5 warna di depannya, membiarkan Tianjiao 5 warna itu berada di sana. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia benar-benar hancur dalam sekejap, dan bahkan jika ada kekuatan yang tidak lolos, dia benar-benar hancur olehnya. Bang bang bang, kekosongan itu hancur, dan gambar itu perlahan menjadi kabur, tetapi Xiao Yan jelas bahwa ini adalah keberadaan nyata, jelas bukan ilusi. Apakah ini, transformasi ketiga dan kelima dalam harta Dewa Naga, 9 transformasi Dewa Naga? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, bahkan dengan kekuatan Kaisar Darah Naga Wuxian Fighting Immortal, dia tidak tahan hidup dalam ketakutan. Transformasi ketiga Dewa Naga benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah berubah menjadi lengan naga, munculnya sisik naga meningkatkan kekuatan penghancur lengan tersebut dengan kelipatan geometris. Dan transformasi kelima Dewa Naga, kekuatan penghancur cakar naga, saya khawatir itu cukup untuk membuat saya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di kelas saya. Gambar itu benar-benar menghilang, dan Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika pamannya Jin Longwang pergi, dia menyerahkan rute kultivasi 9 transformasi Dewa Naga kepada dirinya sendiri. Tetapi bahkan dengan tingkat kekuatannya, Xiao Yan hanya diberi 5 transformasi Dewa Naga pertama. 4 transformasi terakhir benar-benar dilindungi oleh klan naga, tetapi jika Xiao Yan benar-benar menguasai 5 transformasi Dewa Naga, dia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Ling Feng, tidak layak disebut. Lupakan saja, saya tidak bisa mengunyah terlalu banyak, jadi mari kita selesaikan ini dulu. Bagaimanapun, saya baru saja memahami transformasi kedua Dewa Naga, dan saya cukup jauh dari hal-hal itu.
Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Silakan, aku akan menjagamu di sini, dan aku akan pergi dari sini." Setelah napas Sun berhenti, pikiran Kaisar Longswei bergerak dan berkata kepada Xiao Yan, "Terima kasih, senior." Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya melayang di udara, dan dia berjalan menuju peti mati merah tua yang terbuka. Menurut persepsi Xiao Yan, gambar tadi tampaknya terkait dengan sesuatu di dalam peti mati, dan benda ini secara mengesankan hadir di dalam peti mati. Sisi, ketika tubuh Xiao Yan hanya beberapa meter dekat dengan peti mati merah tua, tekanan yang berasal dari garis keturunan tiba-tiba muncul. Long Wei, setelah menyadari pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kekuatan ini bukanlah darah klan Xiao-nya sendiri, tetapi agak seperti darah naga yang diserap oleh dirinya sendiri karena dia mengolah transformasi Dewa Naga. Turun, menyadari tekanan Mo Qiang ini, mata Xiao Yan memerah dan dia meraung, menggenggam jari-jarinya erat-erat, gelombang kegilaan merasuki. Orang ini memiliki pikiran yang teguh. Tampaknya Raja Naga Emas juga memiliki firasat tentang Perang Dunia Kedua dan malapetaka keluarga naga. Saya berharap kali ini, klan naga benar-benar dapat bersatu. Jika tidak, 9 Raja Naga akan memerintah diri mereka sendiri, dan klan naga hanya akan perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan lemah lainnya. Melihat Xiao Yan seperti ini, Kaisar Darah Naga berkata dengan lega. Mengintai, Xiao Yan berjuang selama sekitar 5 menit, dan tekanan itu segera disingkirkan oleh Xiao Yan, tetapi kondisi Xiao Yan saat ini juga sangat buruk, berkeringat deras, dan tubuhnya penuh aura. Itu juga karena gerakan ini sehingga menjadi lemah. Apa ini? Setelah melakukan semua ini, peti mati merah tua itu menjadi sunyi, tetapi di ruang dalamnya, ada benda seukuran ibu jari seperti daun, berdiri diam di dalam peti mati. Itu adalah benda yang agak samar, tetapi di atasnya, beberapa garis indah tampaknya telah diukir oleh seseorang dalam meditasi, memancarkan paksaan tanpa akhir, diam-diam meresap ke dalam peti mati. Ini adalah petik 2, skala tiran. Menyadari keterkejutan Xiao Yan, sosok Kaisar Darah Naga tiba-tiba datang ke sisi Xiao Yan, tetapi suaranya kehilangan suaranya ketika dia melihat benda-benda itu berdiri di dalam peti mati. Skala dominasi, Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiao Yan tahu bahwa yang disebut 9 putra yang lahir dari naga itu adalah setelah kejatuhan Dewa Naga, dan kekuatannya dibagi menjadi 9 keturunan, sehingga membentuk 9 Raja Naga dengan status tertinggi di antara klan naga. Di antara 9 Raja Naga Emas dan Perak secara alami berada di peringkat pertama dan kedua. Keduanya adalah yang tertinggi dalam hal kekuatan dan prestise di antara klan naga. Selain itu, 7 Raja Naga lainnya juga memiliki dewa dan hantu. Teror yang terukur, Baxia juga merupakan salah satu dari 7 Raja Naga, dan dia juga memiliki peringkat yang relatif dekat di antara 7 Raja Naga. Baxia, tubuh orang ini sangat misterius, tetapi dia muncul sebagai seorang pemuda sepanjang hari, dan dia adalah orang kuat yang menguasai atribut air. Di peringkat teratas, untuk sisik tiran ini, saya khawatir ia memiliki kekuatan banyak tiran gelombang dan yang terpenting, jika Anda ingin mengolah transformasi ketiga Dewa Naga, Anda harus memiliki sisik naga dari Raja Naga. Hanya dengan begitu, tepat ketika Xiao Yan bingung, Master Soul Eater berkata, ternyata ada rahasia seperti itu. Xiao Yan mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu. Pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, matanya menjadi aneh, telapak tangannya dibalut dengan kekuatan api suci, dan dia segera mengulurkan tangan ke sisik tiran itu. Dasar bajingan, ini adalah skala dominasi. Baxia terletak di depan 9 Raja Naga di klan naga, bukankah kamu meminta jalan buntu? Melihat Xiao Yan begitu sembrono, Kaisar Darah Naga tidak bisa menahan diri untuk meraung, dan setelah beberapa saat, itu berarti, siap membantu Xiao Yan. Weng berdengung, telapak tangan Xiao Yan baru saja menyentuh sisik berwarna biru, dan rasa sesak memenuhi tubuh Xiao Yan, seolah-olah dia terseret ke dasar lautan dan menjadi sulit bernafas. Crash! Tepat ketika Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya, cincin api kaisar, milik Xiao Yan, yang telah lama terdiam, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan garis-garis emas samar muncul dengan tenang. Pola emas itu perlahan-lahan menguraikan bentuk yang agak tidak jelas,
dan bentuk ini secara langsung diuraikan menjadi naga yang sangat indah, seperti versi miniatur dari Raja Naga Emas. Petik 2. Petik 2. Dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, sisik-sisik penguasa dunia bawah menjadi sunyi, dan dengan mudah ditundukkan oleh Xiao Yan. Pada saat itu, cincin api Kaisar juga kembali damai, tetapi cincin Kaisar Yan, yang telah terdiam terlalu lama, menjadi sunyi, akhirnya pada saat ini, tepinya terungkap.